Malaysia Johor Darul Takzim memohon kepada Erick Thohir untuk diundang ke Piala Presiden yang akan diselenggarakan di Indonesia. Halo guys, jumpa lagi guys. Indonesia ya, melalui Bapak Ketua Umum kita ya, Pak Erick Thohir ya, merencanakan apa namanya guys, mengadakan turnamen Piala Presiden ya. Ini ide dari Bapak Erick Thohir ya. Jadi maksudnya di Piala Presiden ini guys ya, mempertemukan klub-klub ya Indonesia, klub terbaik di Indonesia, dan mengundang klub-klub dari Eropa ya, terutama yang punya hubungan baik dengan Indonesia. Tetapi guys ya, ternyata tetangga kita ya, Malaysia ya, Maledes ini ingin bergabung ya. Ini kan lucu ya guys ya, lucu. Turnamen ini kan tujuannya hanya untuk kita Indonesia ya, dan klub-klub yang memang punya hubungan baik ya, klub-klub Eropa yang punya hubungan baik dengan kita Indonesia. Jadi tidak ada rencana ya dari PSSI kita, dari Erick Thohir ini untuk mengundang ya tim-tim klub-klub ya, tim-tim yang ada di Asia Tenggara terutamanya ya, tidak ada gitu. Tapi kenapa ini Malaysia, Maledes harus meminta, bermohon untuk bergabung ya, untuk ikut di turnamen ini. Ini kan gimana ya guys ya. Jadi guys ya, untuk lebih jelasnya guys, langsung saja ya kita tonton videonya. Video ini saya ambil dari channelnya Timnas Garuda Nusantara ya. Teman-teman jangan lupa ya, nanti kunjungi channel Timnas Garuda Nusantara ini. Linknya saya taruh di deskripsi, dan pastinya teman-teman didukung channel ini dengan cara di subscribe pastinya. Oke, langsung kita tonton videonya. Malaysia tak tahu malu, tawarkan diri ke Erick Thohir untuk bermain di Piala Presiden bersama klub raksasa Eropa. Mengejutkan, Tunku Ismail, pemilik klub Malaysia Johor Darul Takzim, memohon kepada Erick Thohir untuk diundang ke Piala Presiden yang akan diselenggarakan di Indonesia. Seperti yang diketahui, Erick Thohir akan mengubah format Piala Presiden kali ini, yaitu akan mengundang klub-klub Eropa yang diisi oleh pemain-pemain Indonesia. Di antaranya ada klub dari Belanda ya, klub-klub yang sudah berlaga di Liga teratas Belanda atau Liga Utama Belanda. Pada beberapa waktu lalu, dunia sepak bola Indonesia dikejutkan dengan tawaran kontroversial yang datang dari Malaysia. Dalam sebuah pernyataan yang ramai diperbincangkan di berbagai media, Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, mengajukan diri untuk ikut berpartisipasi dalam turnamen Piala Presiden 2025 yang digagas oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Tawaran tersebut memicu reaksi beragam dari kalangan penggemar sepak bola di Indonesia, bahkan banyak yang menganggap tindakan tersebut sebagai sebuah bentuk ketidakpantasan dan rasa tidak malu dari pihak Malaysia. Piala Presiden merupakan turnamen sepak bola yang menjadi ajang pemanasan penting bagi klub-klub Indonesia sebelum dimulainya Liga 1 setiap tahunnya. Turnamen yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir ini, pada edisi 2025, mendapatkan perhatian yang luar biasa, mengingat rencana Erick Thohir untuk mengundang klub-klub besar dari Eropa, yang memiliki pemain-pemain asal Indonesia, untuk turut berpartisipasi. Hal ini, menurut banyak pihak, akan memberi dampak positif bagi kualitas sepak bola Indonesia serta memberi kesempatan bagi pemain Indonesia untuk berhadapan dengan klub-klub raksasa Eropa. Pada awalnya,
PSSI mengirimkan undangan kepada sejumlah klub Eropa yang memiliki pemain timnas Indonesia, berharap mereka bisa berpartisipasi dan memperkaya pengalaman para pemain lokal Indonesia. Sejumlah klub besar seperti Barcelona, Chelsea, hingga Juventus kabarnya telah menerima undangan tersebut, meskipun beberapa di antaranya belum memberikan konfirmasi. Hal ini tentu menjadi berita gembira bagi penggemar sepak bola Indonesia, karena bisa menyaksikan klub-klub besar Eropa bertanding di tanah air. Namun, yang mengejutkan adalah masuknya Malaysia dalam pembicaraan ini. FAM, Asosiasi Sepak Bola Malaysia, dengan penuh percaya diri menawarkan diri untuk bermain di Piala Presiden bersama klub-klub Eropa tersebut. Mereka merasa bahwa partisipasi mereka akan membawa nilai lebih dalam turnamen yang sudah dijadwalkan berlangsung pada Juli 2025. Tawaran ini kemudian memunculkan berbagai komentar negatif, terutama dari kalangan masyarakat Indonesia, yang merasa bahwa Malaysia telah bertindak tak tahu malu dengan ikut campur dalam ajang yang sejatinya adalah untuk klub-klub Indonesia dan klub Eropa yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Tindakan FAM ini langsung mendapat respons keras dari berbagai pihak, terutama penggemar sepak bola Indonesia. Banyak yang menilai bahwa tawaran tersebut merupakan bentuk ketidaksopanan dan ketidakpahaman terhadap konteks turnamen. Sebagian besar penggemar sepak bola Indonesia merasa bahwa Piala Presiden seharusnya menjadi ajang yang melibatkan tim-tim terbaik dari Indonesia dan klub-klub luar negeri yang memiliki hubungan langsung dengan Indonesia, dalam hal ini pemain-pemain timnas Indonesia yang bermain di Eropa. Tentu saja, tawaran dari Malaysia untuk ikut serta justru membuat banyak orang merasa bahwa negara tetangga ini sedang mencoba memanfaatkan turnamen besar untuk tujuan mereka sendiri. Saya rasa ini adalah bentuk ketidaktahuan Malaysia tentang tujuan Piala Presiden. Ini adalah turnamen untuk Indonesia dan klub-klub Eropa dengan pemain Indonesia, bukan untuk negara lain yang sekadar ingin mencari panggung. Malaysia seharusnya lebih menghormati peraturan dan konteks yang ada. Iya, betul. Sepak bola Indonesia yang diwawancarai oleh media setempat. Beberapa pengamat sepak bola menganggap bahwa tindakan FAM ini merupakan langkah yang sangat terkesan oportunistik. Mengingat bahwa Piala Presiden merupakan salah satu turnamen sepak bola yang cukup bergengsi di Indonesia, Malaysia mungkin melihat peluang untuk meningkatkan profil mereka di Asia Tenggara. Terlebih, belakangan ini sepak bola Malaysia sedang menghadapi penurunan performa yang cukup signifikan, baik di tingkat regional maupun internasional. Peringkat FIFA Timnas Malaysia juga mengalami penurunan yang cukup drastis, yang mana Indonesia kini mulai menyalip mereka. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menunjukkan kemajuan yang pesat di dunia sepak bola internasional, sementara Malaysia justru kesulitan untuk menembus level kompetisi yang lebih tinggi. Bahkan, dalam beberapa pertandingan terakhir, Timnas Malaysia harus mengakui keunggulan Indonesia yang semakin berkembang. Oleh karena itu, tidak sedikit yang beranggapan bahwa tawaran Malaysia ini lebih didorong oleh keinginan untuk meningkatkan eksposur mereka di mata dunia, dengan cara berkolaborasi dengan tim-tim Eropa yang terlibat dalam Piala Presiden. Piala Presiden 2025, jika dapat dilaksanakan dengan baik, diyakini akan menjadi salah satu ajang paling menarik di Asia Tenggara. Betul. Tidak hanya karena melibatkan klub-klub besar dari Indonesia, tetapi juga karena kehadiran tim-tim dari Eropa yang akan meningkatkan kualitas permainan dan menarik perhatian lebih banyak penonton. Namun, dengan adanya tawaran dari Malaysia untuk berpartisipasi, tentu saja hal ini bisa menjadi masalah tersendiri bagi penyelenggara. Erick Thohir, yang dikenal sebagai sosok yang sangat serius dalam memajukan sepak bola Indonesia, kemungkinan besar tidak akan melibatkan Malaysia dalam turnamen Iyalah, udah pasti karena mereka tidak memenuhi syarat yang sudah ditetapkan.
Piala Presiden memang dirancang untuk menjadi ajang kompetisi yang lebih fokus pada pengembangan sepak bola Indonesia dan bukan untuk memberi ruang bagi negara tetangga yang tidak berhubungan langsung dengan turnamen. Nah, itu dia. Turnamen ini merupakan kesempatan untuk memperkuat kualitas sepak bola kita di Indonesia. Kami mengundang klub-klub Eropa yang memiliki pemain Indonesia, bukan negara lain yang ingin ikut serta hanya untuk meningkatkan profil mereka. Ya. Kami sangat terbuka, tapi harus ada batasan yang jelas, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara terkait kontroversi ini. Reaksi masyarakat Indonesia pun cukup beragam, dengan banyak pengguna media sosial yang menyuarakan ketidaksetujuan mereka terhadap tindakan Malaysia. Hashtag seperti Malaysia tak tahu malu langsung menjadi trending di Twitter, dengan banyak netizen Indonesia mengungkapkan kekecewaannya atas tawaran Malaysia. Beberapa bahkan mencurigai bahwa ini adalah bagian dari strategi Malaysia untuk mencuri panggung di turnamen yang sejatinya adalah milik Indonesia. Di sisi lain, beberapa orang di Malaysia juga mengungkapkan bahwa tawaran ini bukanlah niat buruk, melainkan sebuah langkah untuk mempererat hubungan antar negara di bidang olahraga. Alasan basi ya kan, untuk mempererat hubungan. Apa itu? Padahal kan jelas ya guys ya, Piala Presiden ini kan diadakan khusus untuk klub-klub kita ya yang ada di Indonesia. Ya, jadi negara-negara tetangga seperti Malaysia, Vietnam atau Thailand itu tidak akan pernah diundang. Karena ini untuk khusus menaikkan kualitas klub-klub kita. Kelas menyala mangko. Ya, yang diundang jadinya ya memang klub-klub dari Eropa yang ada hubungan baik dengan Indonesia, terutama klub-klub itu ada pemain Indonesianya di situ. Ya kan, tujuannya seperti itu gitu. Jadi nggak ada sakut pautnya dengan Maledes gitu. Ngapain ini orang negara kok ikut-ikutan? Ya kan. Dulu saat timnas kita mungkin di matanya Maledes ini masih remeh, ya saat mereka mengadakan Piala Merdeka, kita kan nggak diundang, ya kan? Kita disisihkan nih sama mereka ini. Sekarang, ya kita timnas kita PSSI kita akan mengadakan turnamen Piala Presiden yang diundang klub-klub hebat dari Eropa. Ini negara mau ikut-ikutan, mau cari panggung gitu, mau numpang tenar gitu. Nggak bisa lah kawan. Ya adakan sendirilah turnamen di negara kalian. Seperti Piala Merdeka itu kan undang tim-tim hebat di dunia. Iya kan. Saat kalian mengadakan turnamen Piala Merdeka kami nggak diundang, kami biasa saja santai gitu kan. Nggak permasalahkan itu. Dan sekarang kalian kepingin ikut-ikut tenar. Kenapa ini? Jadi gimana guys? Menurut kalian guys, nggak tahu malu kan? Kalau menurut saya nggak tahu malu, karena ini khusus untuk kita gitu, nggak ada hubungannya dengan dia, dengan Maledes, ya kan? Gimana kalau menurut teman-teman? Kasih komentar ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.